Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Zavira Nustian, NIM 1800433 dari kelas A4 PGSD 2018. Di siklus kedua KKN IKIP Siliwangi ini dengan tema pembelajaran di sekolah di masa pandemi. Di sini saya mewawancarai 2 sekolah dan 2 guru. Yang pertama di SD Negeri Beringin Gitu 1 dengan mewawancarai guru kelas 6. Dan di sekolah kedua yaitu di SD Negeri Tulis 1 mewawancarai guru kelas 6. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Megrayani Lestari. Di sini saya mengajar kelas 6. Kelas ini ya. Di sini saya akan mewawancarai tentang pendampingan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Yang pertanyaan pertama, tanggapan Ibu mengenai pembelajaran daring di SD Beringin Gitu saat ini gimana? Untuk pembelajaran daring, maksudnya kalau kan ada sisi positif negatifnya ya. Kalau positifnya itu kita sebagai guru maksudnya jadi bisa maksudnya menggunakan aplikasi yang sebelumnya kita belum pernah pakai, kayak misalkan Zoom, kemudian ke Google Phone, Google Meet, itu kan maksudnya kita kan jarang harus sebelumnya menggunakan. Kemudian kalau negatifnya itu ya karena apa ya Mbak, kalau kita sebagai guru kan maksudnya internet itu kan bisa kita usahakan maksudnya kan, tapi kalau anak-anak itu kan susah. Benar, kadang Bu nggak punya kuota, Bu nggak punya HP bahkan gitu, jadi sulit kalau misalkan untuk menggunakan daring. Itu sebenarnya susahnya di situ. Itu juga kesulitan ya, udah dijawab ya pertanyaan barusan ya, kesulitannya. Kemudian media atau platform apa yang biasa digunakan oleh Ibu saat mengajar? Kalau saya pribadi biasanya kebanyakan itu WA. Karena kan semua anak punya, kemudian lebih mudah gitu maksudnya anak-anak menggunakan itu. Kemudian Google Form palingnya gitu. Ya, kalau maksudnya untuk menggunakan Google Meet, Zoom, kalau di sini masih sulit. Paling mentok itu video call, itu baru bisa. Pernah pakai video-video pembelajaran gitu? Iya, pernah. Biasanya saya kirim, misalkan dari YouTube, link, saya kirim ke grup atau enggak yang cuplikan gitu, saya download sedikit, terus kemudian kirim ke grup kelas ke anak-anak gitu. Terus bagaimana alur pembelajaran daring yang Ibu laksanakan? Untuk alur pembelajaran daring selama ini jam 8 sampai jam 10 itu kita nanti saya ke anak-anak itu jam 8 sampai jam 10 itu waktunya belajar. Jadi misalkan jam 8, start jam 8, saya kirim tugas, hari ini tugasnya apa gitu, sampai jam 10 pokoknya anak-anak waktunya untuk belajar gitu. Terus kapan kegiatan belajar daring dilaksanakan? Hari apa aja? Kalau pembelajaran daring ya setiap hari, Senin sampai Sabtu. Sama seperti ya, seperti hari biasa. Bagaimana sistem penilaian secara kognitif, afektif, dan keterampilan dalam pembelajaran daring? Bisa dicontohkan? Kalau untuk penilaian afektif itu kan kita lewat tugas ya, karena kan tugas anak-anak yang dikumpulkan. Misalkan lewat G-Form itu kan nanti kan sudah ada nilai yang tertera, nah itu saya bisa ambil dari situ. Kemudian kalau untuk afektif, terus kemudian kognitif. Yang kognitif yang tadi lewat G-Form. Kalau yang afektif itu sikap, contohnya itu saya ambilnya misalkan dari kedisiplinan. Itu kita bisa ambil misalkan anak terlambat mengumpulkan tugas, berarti ini kedisiplinannya kurang, kayak gitu Mbak. Misalkan ya dari situ, dari kumpulan tugas contohnya. Kalau keterampilan? Ya, kalau keterampilan misalkan menyanyi contoh ya, terus anak bisa kirim video berkelompok, misalkan kita adakan diskusi kelompok dengan kelompok belajarnya di rumah. Terus kemudian kegiatannya contohnya yang waktu itu
simpelnya misalkan disuruh merawat tanaman, nah itu contoh mereka menyiram tanaman, itu mereka berikan gambar atau videonya gitu. Terus, bagaimana prestasi siswa saat pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka? Apakah ada perbedaannya? Ya berbeda, karena kan sebenarnya kan apa ya? Kan berbeda kan kita ngajar langsung dengan hanya ya maksudnya secara terbatas ya gitu kan susah sebenarnya ya. Kalau dibandingkan ya jauh lebih bagus pada saat tatap muka daripada daring. Karena ya maksudnya kan anak-anak kan juga kan maksudnya kalau lewat daring kan kadang mereka bingung bertanya itu kan bingung, maksudnya nggak paham apa yang apa namanya ya akan dilaksanakan, maksudnya ya guru jelaskan maksudnya gimana kan kadang nggak ngerti. Terus di masa pandemi kan Kemdikbud udah bikin kurikulum darurat, apakah sudah menerapkan kurikulum tersebut? Jadi kan dari Kemdikbud itu kan ada namanya silabus esensial itu enggak. Nah, jadi kan apa namanya kompetensi dasar yang dilaksanakan itu kan seperti dikurangi gitu loh. Jadi karena kondisinya apa namanya seperti ini, jadi kan apa namanya yang harusnya misalkan ada 30 KD, nah kemudian dipangkas menjadi sedikit lebih sedikit. Nah ya kalau itu kan sudah dilaksanakan sih. Terus menurut Ibu, apakah pembelajaran daring sudah cocok diterapkan di kelas tinggi? Kalau untuk kelas tinggi sebenarnya bisa ya, bisa, cuman kalau cocoknya itu ya sebenarnya saya lebih suka ke pembelajaran tatap muka sih. Yang terakhir, menurut Ibu kelebihan dari mengajar secara daring itu dari apa? Kelebihan mengajar secara daring kalau bagi saya pribadi yaitu maksudnya menambah wawasan tentang ini teknologi, maksudnya penggunaan aplikasi kayak gitu kita jadi lebih tahu. Terus anak-anak kan juga kan apa namanya lebih yaitu lebih bisa menggunakan aplikasi kayak Zoom dan lain-lainnya. Cukup sekian wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Dengan Bapak siapa? Nama saya Aulia Rahman. Memegang kelas? Saya mengajar di kelas 6. Kelas 6. Di sini saya akan mewawancarai mengenai pendampingan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, tanggapan Bapak mengenai pembelajaran daring di SD Negeri 1 Tulis ini gimana? Ya, jadi untuk pembelajaran daring di SD Tulis 1 ini sebenarnya agak menyulitkan, terutama untuk siswa-siswa yang tidak memiliki HP atau handphone. Kemudian untuk para guru juga dalam penyampaian materi juga kesulitan karena kadang materi yang disampaikan tidak dipahami oleh siswa. Kemudian kesulitan yang dialami Bapak saat mengajar daring? Kesulitannya seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa anak yang tidak memiliki HP sehingga kadang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian kuota pendidikan ataupun kuota dari anak ini juga kadang terbatas, sehingga
pembelajaran yang disampaikan oleh guru juga tidak bisa diikuti oleh siswa. Kemudian tadi untuk pelajaran seperti yang harus dijelaskan secara langsung, baik untuk matematika itu kalau disampaikan secara daring kadang siswa tidak memahami. Apa pernah menggunakan media video pembelajaran seperti itu? Untuk media yang digunakan itu bisa media video, itu bisa YouTube, kemudian ada media dari Google Meet atau Zoom juga sering digunakan oleh Bapak Ibu guru. Bagaimana alur pembelajaran daring yang Bapak lakukan? Untuk alurnya, untuk Bapak Ibu guru merangkum materi, kemudian menjelaskan baik itu direkam maupun secara langsung, baik melalui Zoom ataupun Google Meet, kemudian dikirim ke siswa, dan siswa di rumah untuk mencatat materi ataupun mengerjakan tugas yang disampaikan oleh guru. Kapan kegiatan pembelajaran daring dilaksanakan? Pembelajaran daring dilaksanakan ketika pada saat pemerintah melarang kegiatan tatap muka secara langsung. Pada saat ini ada PPKM seperti ini, siswa belum boleh masuk sehingga pembelajaran daring terpaksa dilakukan oleh guru agar kegiatan belajar tetap dilaksanakan. Seperti itu. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Pembelajaran daring yang dilakukan di dua sekolah tersebut sudah bisa dikatakan efektif digunakan dalam pembelajaran. Namun, dengan perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring mengakibatkan adanya kendala yang dialami oleh siswa, seperti sejumlah siswa yang belum memiliki gawai dan akses internet yang sulit.